Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Dewanti Yahya. Saya dari Prodi Biologi kelas B. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari deskripsi karakteristik morfologi dari 3 jenis tumbuhan dengan kriteria. Itu yang pertama ada yang berbentuk pohon, kemudian yang kedua itu tumbuhan berbunga, sedangkan yang ketiga itu tumbuhan bawah atau perdu. Nah, sebelumnya saya memohonkan maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan nama Latin ataupun yang lainnya, serta saya memohonkan maaf jika hasil deskripsi saya kurang maksimal. Nah, langsung saja kita masuk pada video penjelasannya. Baik, di sini untuk jenis tanaman perdu saya mengambil tanaman Liliparis atau Chlorophytum comosum. Sedangkan untuk tanaman berbunga itu saya mengambil tanaman tapak dara atau Catharanthus roseus. Sedangkan untuk tanaman pohon itu saya mengambil Syzygium jambos. Oke, kita masuk pada tanaman yang pertama, yaitu Liliparis atau Chlorophytum comosum. Nah, ini contoh tanamannya nih. Oke, untuk deskripsinya yang pertama itu akar. Nah, di sini memiliki jenis akar berdaging. Ini bisa dilihat. Oke, memiliki jenis akar berdaging. Nah, arti dari akar berdaging adalah jenis akar serabut karena bentuknya itu yang berumbai dan bisa sampai keluar dari permukaan pot. Nih. Nah, untuk panjang akar itu berukuran 5 hingga 10 cm. Ini 5, nih. Kemudian ini yang 10. Nih. Kemudian setiap akar mempunyai daya rekat yang bagus dan tidak mudah patah. Nah, akar tanaman lili juga bersifat mudah menyerap unsur hara dan air yang berasal dari tanah. Oleh karena itu, tanaman akan tetap tumbuh walaupun ditempatkan dengan sistem menggantung. Kemudian kita masuk pada bagian batang. Nah, batang tanaman ini menjalar dengan bentuk bulat membentuk stolon. Nah, jika kalian search di Google itu bisa muncul contohnya seperti ini. Nanti saya akan taruh di sebelah sini contoh dari bentuk stolon itu seperti apa. Kemudian memiliki warna putih dengan tinggi kisaran 5-10 mm. Yang ini. Itu berwarna putih. Mungkin di kamera tidak jelas karena pengaruh lighting atau cahaya. Nah, kemudian tanaman Liliparis memiliki cabang yang membawa tunas-tunas baru yang apabila sudah cukup dewasa itu dari sela daunnya akan tumbuh tunas yang panjang. Pada bagian ujungnya itu terdapat tumbuhan muda berupa tunas yang dilengkapi dengan tunas akar. Nih bisa dilihat. Nah, di bawahnya itu akan membentuk tunas baru. Sini pun ada tunas-tunas seperti ini. Mohon maaf ya bila videonya agak kurang bagus. Kemudian selanjutnya bagian daun nih. Nah, itu berbentuk pita agak tipis, tepi daun rata nih, yang nih, tepi daun rata. Kemudian tulang daun sejajar, berwarna hijau dan putih nih, hijau dan putih. Tanaman Liliparis memiliki daun yang berukuran sekitar 18 hingga 20 cm. Nih. Dari sini sampai sini itu sudah dihitung kisarannya 18 sampai 20 cm. Untuk lebar daun pada Liliparis itu 5 hingga 15 mm lebar daun yang ini. Sini ke sini. Kemudian daun Liliparis itu hampir mirip dengan morfologi daun serai. Namun yang membedakan adalah bagian warnanya. Nah, warna Liliparis yaitu hijau dan ada kombinasi putih pada bagian tepi daun nih. Maksud saya ini. Kemudian warna hijau itu terletak di bagian tepi daun, sedangkan warna putih itu di bagian tengah. Ini warna hijau di tepi, kemudian warna putih di tengah. Nah, kemudian tanaman Liliparis apabila dilihat secara sepintas itu daunnya akan seperti rumput, kan? Nih, jika
yang dilihat sepintas itu sama seperti rumput, namun ukurannya lebih besar dan sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan rumput gajah. Oke, kita masuk pada tanaman yang kedua, yaitu tanaman tapak dara atau Catharanthus roseus. Ini contoh tanamannya seperti ini. Nah, untuk deskripsi yang pertama itu habitus tapak dara berupa tumbuhan semak. Tingginya sekitar 10 sampai 30 cm. Itu saya sudah hitung. 10 sampai 30 cm. Nah, untuk akar itu berupa akar tunggang dan berwarna putih. Itu jelas. Itu berwarna putih akar tunggang. Kemudian untuk batang itu memiliki batang berkayu, ini bulat, bercabang, berruas-ruas dan berwarna hijau kecoklatan. Hijau kecoklatan. Untuk batangnya. Nah, kemudian untuk daun tapak dara itu tergolong daun tunggal dengan letaknya silang berhadapan. Maksudnya silang berhadapan kan seperti ini, silang berhadapan, berbentuk lonjong. Ini. Kemudian tangkai daun itu pendek sekitar 1 sampai 1,8 cm. 1 sampai 1,8 cm. Kemudian pangkal itu pangkalnya tumpul, tumpul. Kemudian tepi rata, tepi rata. Kemudian memiliki panjang daun 5 sampai 8 cm. Ini 5 sampai 8 cm. Kemudian lebar daun itu 1 sampai 3 cm. Kemudian pertulangan menyirip. Nah, pertulangan menyirip itu merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti sirip ikan, mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Ini saya perlihatkan seperti ini contohnya. Maaf. Ini. Dia menyirip seperti itu. Kemudian daunnya berwarna hijau. Bisa dilihat kan? Warna hijau. Nah, kemudian untuk bunga tapak dara itu terletak di ketiak daun. Nah, di sini memiliki mahkota berbentuk terompet. Berbentuk terompet, panjang tangkai bunga 2,5 sampai 3 cm. Kemudian memiliki kelopak itu berkelipatan 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi itu deskripsi dari tumbuhan tapak dara. Selanjutnya kita masuk pada tanaman ketiga, yaitu Syzygium jambos. Untuk tanamannya itu saya tidak sempat mengambilnya, tapi di sini ada salah satu contoh daunnya seperti ini. Oke. Jadi untuk deskripsinya itu akar pada Syzygium jambos itu memiliki susunan akar tunggang dengan banyak percabangan. Hal ini dapat diketahui dari klasifikasinya bahwa tanaman ini termasuk dikotil. Selain itu, tanaman ini tumbuh dari biji sehingga akar tunggang dapat terbentuk. Mungkin gambarnya nanti saya akan perlihatkan di sebelah sini. Kemudian untuk daun pada Syzygium jambos itu daun tunggal yang terletak berhadapan, berbentuk lonjong, lancet, dan berujung runcing serta berwarna hijau tua. Nih, runcing, berwarna hijau tua. Nah, panjang daun berkisar antara 6 sampai 8 cm. 6 sampai 8 cm. Letak antar daunnya sangat dekat. Jadi letak antar daun-daunnya itu sangat dekat dan lebat sehingga kadang menyebabkan batang tidak tampak. Kemudian itu batang
batangnya berbentuk bulat dan memiliki batang pokok yang mendukung beberapa dahan. Nah, kemudian batangnya berkayu dan berwarna coklat tua. Kemudian batang tumbuh ke arah atas dan tidak membelit. Selanjutnya kita masuk pada kedudukan dalam sistem klasifikasi. Yang pertama itu tanaman Liliparis, klasifikasinya seperti berikut. Itu Kingdom Plantae, subkingdom itu Tracheobionta, superdivisi itu Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Liliaceae, famili Antherisaceae, genus Chlorophytum, spesies Chlorophytum comosum. Selanjutnya itu tanaman tapak darah atau Catharanthus roseus, itu divisi Plantae, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, bangsa itu Gentianales, suku Apocynaceae. Kemudian marga itu ada Catharanthus, spesies Catharanthus roseus. Kemudian tanaman yang ketiga itu tanaman Syzygium jambos, itu Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, kemudian spesies Syzygium jambos. Sekian hasil deskripsi tumbuhan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.